Assalamualaikum semuanya, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tentang sistem administrasi kepegawaian. Nah, kita akan belajar mengenai apa sih sistem administrasi kepegawaian itu, terus apa aja di dalamnya. Kita akan belajar di bab ini bareng saya. Oke, ini ada sistem administrasi kepegawaian. Sebelum kita masuk ke sistem administrasi kepegawaian, kita akan di bab ini kita akan belajar dua hal, yaitu sistem kepegawaian negara yang pertama, dan yang kedua ada sistem pengangkatan pegawai. Kita yang belajar yang pertama dulu, yaitu sistem kepegawaian negara. Oke, sebelum kita masuk ke sistem administrasi negara, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem itu sendiri apa sih. Nah, pengertian sistem itu ada dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Bahasa Yunaninya adalah systema dan bahasa Latinnya adalah sistema, yaitu sekumpulan elemen atau bagian yang bekerja sama dengan menggunakan suatu prosedur tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, jika elemen-elemen ini tidak ada, salah satunya tidak ada, berarti itu tidak bisa disebut sistem, karena sistem itu berkesinambungan, sambung menyambung menjadi satu, berkesinambungan, semua elemen tersebut membentuk suatu sistem yang mempunyai tujuan. Kalau misalnya dia nggak punya tujuan, berarti dia itu bukan sistem. Nah, lalu selanjutnya ini ada elemen-elemen dari sistem. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Yang ketiga-tiganya ini berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Input itu adalah masukan, proses, dan output adalah keluaran. Misal, seorang input itu adalah seorang pegawai yang baru masuk ke kantor, ke sebuah kantor. Nah, input itu diproses seperti diberikan pelatihan atau digembleng di perusahaannya. Lalu yang kedua akan menghasilkan output yang positif. Setelah karyawan tersebut mengikuti pelatihan akan menghasilkan suatu output yang positif. Nah, yang tujuannya tuh apa? Misalnya dia bertujuan untuk meningkatkan skill karyawan. Nah, itu akan masuk di tujuan. Tanpa salah satu dari elemen ini, itu tidak akan terjadi sebuah sistem. Itu contohnya lagi, contoh yang paling gampangnya lagi, itu inputnya adalah kalian. Misalnya di sebuah sekolah, inputnya adalah murid kalian yang belum tahu apa-apa, lalu diproses di sekolah, diajari oleh guru-guru, diberikan materi, diberikan wajang-wajangan, nanti akan menghasilkan outputnya adalah kalian lulus. Yang bertujuan kalian lulus itu tujuannya adalah menjadi murid yang baik, lulusan yang baik, yang bisa bersaing, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya ada sistem administrasi kepegawaian, yaitu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga tujuan diharapkan dapat terjadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Nah, ini ada 3 macam, yaitu sistem kepegawaian terintegrasi, sistem kepegawaian terpisah, dan sistem kepegawaian terpadu. Kita bahas setelah ini. Nah, yang pertama adalah the integrated system atau sistem kepegawaian terintegrasi. Apa sih sistem kepegawaian terintegrasi itu? Sistem kepegawaian terintegrasi merupakan sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Artinya dimulai dari tahap perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun itu semuanya ditentukan oleh pusat. Nah,
Umumnya, sistem ini dipergunakan oleh negara-negara berkembang karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan sebagai alat perekat bangsa dan negara. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari the integrated system. Yang pertama ada kelebihannya dulu, yaitu perekrutan dilakukan secara nasional. Lalu keseragaman dalam sistem kepegawaian karena semuanya tersentralisasi di pusat. Lalu terdapat pengiriman pegawai pusat ke daerah. Itu pengiriman pegawai pusat ke daerah untuk pembangunan, lalu terintegrasi secara nasional. Nah, kebutuhan pegawai dan diklat pegawai ini dapat diperkirakan karena semuanya terintegrasi secara nasional. Lalu selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama adalah sering terjadi keterlambatan kebutuhan daerah. Lalu sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai daerah. Lalu pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah karena semua cenderung memenuhi kepentingan pusat. Lalu loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat daripada daerah. Karena semuanya itu dari pusat, jadi seperti daerah itu sedikit tertinggal begitu ya. Oke, selanjutnya ada the separated personnel system atau separated system atau yang disebut juga sistem kepegawaian terpisah. Separated system atau sistem kepegawaian yang terpisah merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan administrasinya mulai dari perekrutan, penggajian, hingga pensiun dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Umumnya sistem ini digunakan di negara-negara maju karena pemerintah daerah mampu menggaji pegawainya. Pegawai sebagai alat perekat bangsa, bukan sebagai isu, karena lebih ditekankan adalah profesionalisme pegawai. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah kesetiaan dan kinerja pegawai lebih efektif. Lalu adanya keterikatan moral pegawai kepada pemerintah daerah, lebih ekonomis karena lebih hemat, karena skala gaji bersifat lokal. Lalu pemerintah daerah dapat mengadakan perekrutan sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu mengurangi tingkat urbanisasi atau tingkat perpindahan pegawai dari desa ke kota. Lalu selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama adalah untuk pemerintah daerah yang lebih kecil itu sulit untuk merekrut pegawai profesional karena keterbatasan dalam membayar gaji. Lalu hanya efektif jika dilakukan di daerah atau kota yang besar karena daerah atau kota yang besar otomatis dia mempunyai APBD atau APBD penganggaran daerah yang lebih besar, sedangkan kalau pemerintah yang kotanya kecil itu dia tidak mempunyai APBD yang besar. Lalu selanjutnya peningkatan karir mungkin akan terhambat karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan pegawai yang berasal dari daerah setempat. Oke, selanjutnya ada di Unified Personnel System atau sistem kepegawaian terpadu. Ini atau sistem kesatuan merupakan sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari penerimaan, penyeleksian, pengangkatan, pengembangan sampai dengan pemberhentian dan pensiun berada di wilayah kerja tertentu dan dilakukan oleh suatu badan tertentu. Sistem ini dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional khusus yang dibentuk untuk keperluan itu sendiri. Di Indonesia sendiri, sistem administrasi kepegawaian yang dipakai itu cenderung sistem administrasi kepegawaian yang terintegrasi. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan dari sistem kepegawaian terpadu, yaitu adanya kelebihannya dulu ya. Adanya komisi yang mengatur pegawai secara nasional dapat membantu pemerintah daerah kecil untuk mendapatkan pegawai yang profesional.
Lalu adanya pengawasan dari pusat, tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Lalu mutasi dapat dilakukan tanpa merusak karir, lalu mengurangi kolusi dan nepotisme. Selanjutnya kekurangannya adalah adanya campur tangan politik terhadap komisi, lalu adanya perbedaan persepsi antara pegawai daerah dan pegawai pusat, serta komisi. Lalu merekrut pegawai profesional lebih sulit karena keterbatasan karir. Selanjutnya, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan kedisiplinan. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis pegawai negeri. Selanjutnya sebelum kita ke jenis-jenis pegawai negeri sipil, kita akan membahas dulu apa sih pegawai negeri sipil itu. Pegawai negeri sipil merupakan pegawai yang bertugas sebagai abdi negara yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan diperlukannya pegawai negeri sipil yaitu untuk dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahkan tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, PNS ini terbagi menjadi dua, yaitu PNS pusat yang bekerja pada pemerintah pusat dan PNS daerah yang bekerja pada pemerintah daerah. Kalau PNS pusat ini dia digaji dan diatur oleh pemerintah pusat, digaji oleh anggaran negara. Kalau misalnya PNS daerah ini digaji oleh anggaran daerah. Contohnya, di PNS pusat itu biasanya dia yang bekerja di Kementerian Negara, lalu berbagai macam kesekretariatan seperti Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, lalu perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan instansi luar negeri, lembaga pemerintahan non-kementerian dan perwakilannya, lalu di lingkungan pemerintah wilayah administrasi provinsi, diperbantukan pemerintah daerah, BUMN dan instansi negara lainnya. Kalau PNS daerah itu contohnya dia bekerja di Sekretariat Daerah Provinsi, Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah, dinas-dinas otonom atau dinas-dinas kota, dinas-dinas provinsi, dan di proyek-proyek. Nah, selanjutnya ini ada istilah ASN. Nah, ASN itu istilah ASN di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 memuat tentang pengembangan konsep PNS menggunakan istilah ASN atau aparatur sipil negara. Nah, ASN ini terbagi menjadi dua, yaitu PNS sebagai pegawai tetap dan PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPK ini bisa juga disebut dengan pegawai kontrak atau pegawai honor yang bekerja di instansi pemerintahan. Kalau misalnya PNS, dia adalah pegawai tetap yang dia mengikuti prosedur-prosedur untuk bisa diangkat menjadi PNS. Kalau misalnya PPK itu adalah pegawai kontrak yang dia tidak secara otomatis tidak bisa menjadi PNS. Tetapi kalau misalnya dia ingin itu menggunakan perjanjian kerja, jadi misalnya perjanjian kerja selama 1 tahun atau perjanjian kerja selama 2 tahun gitu. Selanjutnya ini ada formasi PNS secara nasional. Formasi PNS secara nasional itu setiap tahunnya biasanya ditentukan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara. Formasi PNS secara nasional itu ada 3.
Yang pertama anggota Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Lalu yang kedua ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Lalu yang ketiga ada pejabat negara. Nah, yang pertama ada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Anggota TNI atau prajurit merupakan pegawai negeri. Formasi TNI diatur dalam perundangannya tersendiri. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang termasuk pegawai negeri pada anggota Tentara Nasional ini atau anggota TNI ini, yang pertama adalah anggota TNI atau prajurit itu sendiri, dan yang kedua adalah PNS yang bekerja di lingkungan TNI. Ini berlaku bagi PNS yang bekerja di lingkungan TNI berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nah, TNI ini atau prajurit aktif ini bisa menduduki jabatan di beberapa instansi. Contohnya sesuai kebutuhan dan permintaan instansi tersebut. Contohnya Kantor Bidang Politik dan Keamanan Negara, Badan Intelijen, Sekretaris Militer, Kantor Pertahanan, Mahkamah Agung, SARS, BNN atau Badan Narkotika Nasional, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, serta Dewan Pertahanan Nasional. Nah, selanjutnya selain anggota TNI atau Tentara Republik Indonesia, ada juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini atau Polri yang biasanya kita lihat sebagai Pak Pol atau Pak Polisi adalah alat negara dan juga merupakan pegawai negeri. Tugasnya apa? Yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, melayani masyarakat untuk memelihara keamanan di dalam negeri. Nah, ini di tulisan ini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai negeri pada Kepolisian RI terdiri atas yang pertama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PNS yang bekerja di lingkungan kepolisian. Nah, selanjutnya formasi yang selanjutnya tadi ada TNI, Polri, dan yang terakhir adalah pejabat negara. Pejabat negara ini adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang 1945 dan pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya ada presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR, ketua, wakil ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua MK, serta hakim konstitusi, ketua, wakil ketua MA dan hakim agung, gubernur dan wakil gubernur, ketua dan wakil ketua KPK, pejabat negara lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Nanti bisa dicari sendiri di Google. Selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem kepegawaian negara. Sistem kepegawaian negara itu apa sih? Atau sistem administrasi kepegawaian itu apa sih? Yaitu sistem yang mengelola perencanaan, perorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga tujuan yang diharapkan dapat terjadi. Lalu ada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian tadi, ada 3, yaitu sistem kepegawaian terintegrasi, sistem kepegawaian terpisah, dan sistem kepegawaian terpadu. Sistem kepegawaian terintegrasi tadi namanya the integrated system. Lalu sistem kepegawaian terpisah yaitu namanya the separated personnel system. Lalu sistem kepegawaian terpadu namanya adalah the unified personnel system. Lalu ada formasi PNS secara nasional. Tadi PNS secara nasional ada TNI, Polri, serta pejabat negara. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang sistem kepegawaian daerah dan sistem pengangkatan pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum.